percaya. Ah, kemana Yesus palsunya? Dan apa nama pengikutnya? Banyak di sini yang mengaku-ngaku Yesus. Kan sudah. Apa nama pengikutnya? Apa nama pengikutnya? Kristen paman. Selain Kristen, kalau memang bukan Kristen. Kalau memang bukan Kristen dan juga bukan Paulus, lalu siapa? Apa nama agamanya? Apa nama kelompok orang-orang yang disesatkan ini? Cuma kesana ke sini. Apa? Cuma saya tegaskan aja di Lukas 2 tadi sama di Markus bahwa di situ malaikat Tuhan yang berbicara, dia mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di Markus 5, iblis juga mengetahui. Iblisnya sudah. Saya sebenarnya tidak berdiskusi dengan manusia ini, tapi saya berdiskusi dengan iblis. Serius bang. Di situ sudah sangat jelas yang lahir adalah manusia yang diurapi, tapi Anda berkata itu adalah Tuhan. Iblis. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan yang lahir Tuhan itu adalah iblis. Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa yang lahir di kota Daud itu adalah manusia? Itulah iblis itu dan itulah antikristus itu. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda adalah iblis. Anda bertahan silakan. Sampai Anda mati silakan Anda bertahan. Neraka sudah menunggu Anda. Gak ada paksaan kan? Silakan. Saya hanya berdiskusi meluruskan akidah Anda. Kenapa saya harus meluruskan akidah Anda? Karena akidah Anda ini menyerempet masuk ke akidah kami umat Islam. Seandainya saja Kristen ini tegak lurus mengajarkan agama Kristen tanpa harus menyerempet masuk ke agama Islam, ya EGP layaknya Hindu, layaknya Buddha. Kami tidak pernah menyentuh mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki agama yang percaya diri terhadap keyakinan mereka. Berbeda dengan Kristen, sudahlah menyembah makhluk, Yesus palsu, nyamar-nyamar sebagai Islam dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Makanya kami membahas kalian, karena Al-Quran membahas kalian. Bang Suma. Iya, silakan. Bahasa Arab itu sudah menjadi salah satu dari 6 bahasa resmi PBB, Bang. Bahasa Arab itu sudah menjadi milik dunia. Silakan aja. Iya. Silakan aja menggunakan bahasa Arab. Tolong panggilkan pendeta di sini. Saya mau bicara bahasa Arab dengan dia. Qalil Pak Qalil. Kalau itu jadi alasan, itu adalah cara iblis menyesatkan. Ngapain kalian berbahasa Arab? Kenapa nggak menggunakan bahasa asli kitab Anda aja? Kenapa harus bahasa Arab? Karena sasaran penyesatan iblis itu adalah umat Islam. Makanya kalian harus tampil berpura-pura menyembah kepada Tuhan kami, berpura-pura mengambil gelar-gelar nabi kami, berpura-pura menggunakan istilah dari sampul kitab suci kami. Kenapa? Kalian ingin menyesatkan kami selayaknya kalian telah menyesatkan orang barat. Bang Zuma, duluan mana kitab Anda dengan kitab saya? Duluan iblis daripada kami. Duluan Taurat kitab kami lah. Iya, Taurat kitabnya Yahudi lebih dulu daripada kitab kalian, Perjanjian Baru. Nah, habis itu muncul Al-Quran. Yohanes, karena dia lebih duluan, dia penulis, dia dekat dengan Tuhan pada saat itu. Saya lebih percaya kepada ajaran Yesus yang asli daripada ajaran kalian dari Yesus yang palsu itu. Anda harus kembali ke Lukas 2 ayat 10, malaikat Tuhan yang berbicara. Enggak tobat-tobat ini orang hari Yang tadi. lahir di situ apa, kampret? Yang lahir itu manusia. Gak ada Tuhan dilahirkan. Hanya agama setan yang mengatakan Tuhan lahir. Pencipta langit dan bumi lahir, jadi apa itu? Itu ajaran setan. Mana ada Tuhan dikandung sama manusia? Yang lahir itu manusia, udah jelas-jelas manusia yang diurapi Tuhan. Alamak. Kok kamu ngotot yang lahir itu Tuhan? Itu agama setan. Tuhan kok dilahirkan sama manusia? Siapa yang ngajarin? Yesus kagak. Kalau Anda percaya kepada Lukas, Lukas ini siapa? Nabi. Bang, Nah, Bang aku Zuma mau nanya, siapa? Bang. Lukas dan Bang Saya adalah orang yang belajar.
Selayaknya Lukas juga belajar. Lukas belajar melakukan penyelidikan. Saya pun demikian. Nah, Lukas saya sudah lebih percaya jelas-jelas Lukas. menuliskan Karena yang dia lahir sejaman adalah dengan Kristus. Yesus. Bang Zuma Kalau lahir tahun 1970-an berapa? Lukas Kalau itu yang 2000-an lahir lalu, itu Bang. Kristus, berarti yang lahir itu manusia. Kenapa Anda bisa mati akalnya? Kenapa? Ya karena iblis. Iblis yang mematikan akal Anda. Masuk akal tidak ada Tuhan lahir? Menurut saudara nih. Kutanya dulu, akalmu dulu diuji. Karena yang membedakan antara Anda dengan kambing akal Anda. Saya mau tanya, berfungsi tidak akalnya? Kalau tidak Saya berfungsi jawab berarti aja. berarti Saya Anda jawab sama aja. kambing sama. Yes. Kutanya dulu, masuk akal Anda tidak kalau ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Maka itu saya jawab di Yesaya 40 ayat 13. Kenapa lari ke kitabnya orang? Loh, kok kitabnya orang? Itu kitab saya. Itu kitabnya Yahudi. Loh, Anda juga mengimani kitab Yahudi kan, Taurat? Lah, saya imani itu kitab yang datang kepada Bani Israel. Yesaya 40 ayat 13. Berbeda, Bung. Agama Anda mengambil kitabnya orang lain dalam Oke, bentuk coba terjemahan. Abang bacakan Maka kitab Yesaya Anda 40. itu adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Anda bacakan Yesaya 40 13 kalau Anda hafal. Yesaya 40:13 itu apa hubungannya dengan Anda coba? Kutanya dulu. Apa Anda hubungannya tadi dengan Anda? bertanya, kenapa Tuhan menjadi manusia? Kenapa? Iya kan? Di mana tertulis? Di situ di mana? Yesaya 40 13. Boleh Ya. saya bacakan, Bang? Silakan. Siapakah yang? Yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk. Anda lah itu yang dapat mengatur. Di 14, Anda. kepada siapa Tuhan meminta nasihat? Anda lah itu. Anda lah itu yang mengatur. Anda yang mengatur. Anda yang mengatur. Berdaulat, Bang Juma, dia berdaulat. Anda yang mengatur Tuhan. Anda membatasi Tuhan harus jadi kuasa manusia. Tuhan, Bang Juma. Anda membatasi kuasa Tuhan. Itu dulu. Oke, baik. Anda menuduh saya membatasi kuasa Tuhan. Oke. Kenapa Yesus kemudian tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dia utusan. Anjing kau, turun. Kamu anak anjing, turun. Kau menuduh saya tadi, saya membatasi. Ketika saya tanya, kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apa jawabanmu, kampret? Anak ayam. Dia manusia katanya. Kau yang membatasi, kampret. Anak setan. Katanya jangan membatasi loh. Kamu yang membatasi dengan kamu menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia. Kamu dengan sadar telah membatasi Tuhan itu. Gitu. Emosi Bang Zuma? Enggak. Jengkel aja. Jengkel. Bang Juma. Dia yang membatasi Tuhannya menjadi manusia, menuduh orang. Memang saya perhatikan dari tadi ini sudah botolnya udah tidak Otaknya nggak terkendali. sampai gitu loh. Tidak terkendali. Otaknya nggak sampai. Itulah Bang Zuma, Bang Andi. Itulah akibat oli kotor dicampur skincare diminum. Nah, begitu. Ya, itu. Nggak nyampe otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Iya, gimana, Dek? izin screenshot Gurunda. Apa, Dek? Izin screenshot. Alhamdulillah aku bisa sekomal sama Bang Zuma. Lanjut. kadang ada lucunya juga ente ini. Allahu Akbar. Oke, kita naikkan lagi Bang Handi karena hostnya kayaknya lagi jauh Iya, dari tadi WA saya Bismillah. kontrol dulu lagi pergi bentar. Gimana Mas Aha? siap. Masih Ya. siapkah Anda berbahasa Indonesia? Ya, gini Bang Juma. Manusia itu kan kita semua ini kan pasti akan mati ya kan. Kemudian kita akan membusuk di dalam tanah dimakan belatung. Nah, ini membusuk dimakan belatung ini termasuk kategori mati atau kategori mati terkutuk, Bang? Karena kan tadi Bang Zuma bilang Yesus mati terkutuk. Apa bedanya mati dengan mati terkutuk? Nah, itu deh. Oke. Pada dasarnya manusia mati dalam kondisi terkutuk
dalam kondisi mulia, dalam kondisi terhormat, terhina, dan apapun itu yang namanya jasad dikubur di tanah, rasio kita akan menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa jasad itu akan membusuk. Siapapun itu dulu. Nah, bagaimana dengan pernyataan terkutuk? Terkutuk ini bukan karena dia mati, tetapi karena ada dosa yang dia lakukan. Al-Quran mengatakan itu. Surah Al-Ma'idah ayat 33. Begitu juga dalam kitabnya Yahudi Ulangan 21. Terkutuk dikarenakan ulah dosa. Sehingga makhluk yang datang kepada Paulus membisikkan kepada Paulus bahwa Yesus mati dengan cara terkutuk disebabkan menanggung dosa-dosa manusia. Itu ilmu dari mana tuh? Ilmu dari mana itu? Ada orang mati terkutuk karena menanggung dosa manusia. Itu ilmu dari mana? Sedangkan menurut firman Tuhannya dalam Al-Quran, orang yang disalib adalah pelaku dosa yang membenci kepada pencipta langit dan bumi dan membenci kepada utusan Tuhan yang diutus ke bumi. Dan juga Ulangan di dalam kitabnya Nabi Musa diterangkan oleh terjemahan kitabnya yang ada pada diri saudara. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu engkau hukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk, orang yang mati tergantung dan dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Itu dalil. Berarti yang dikutuk ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, apa dosa Yesus yang asli? Ada? Nggak ada. Siapa yang berani menunjukkan dosa Yesus yang asli? Ada nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Berarti yang digantung terkutuk ini bukan Yesus, tapi iblis yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, mengajarkan yang digantung mati itu adalah aku Yesus, tapi palsu. Sembahlah aku. Oke. Sembahlah aku. Nah, sekarang Aku loh yang pertanyaan- berjasa menghapus dosamu. Nah, itu Nah, obat sekarang kuping buat kalian tuh. Silakan. Ya, sekarang pertanyaannya, apa dosa Habil sehingga ia dibunuh oleh Kabil, Bang? Ya, itu adalah unsur dari keserakahan sifat kemanusiaan yang ada pada diri saudaranya. Nggak ada dosa di sana. Tetapi unsur yang lain. Seibarat jawaban itu juga saya berikan kepada saudara ketika Anda bertanya kepada saya, apa dosa Yesus sampai dia dibunuh? Tak ada. Tapi permasalahannya adalah ada kaidah yang mengikat. Apa itu? Yang disalib adalah pelaku dosa maksiat. Gak bisa Anda lari dari sana. Jangan Anda jadikan Kain dan Habil saudaranya. Nggak ada. Nggak mention dengan itu. Sebab ada kaidah yang mengatur. Apa itu? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Dan Paulus pun menjadikan itu sebagai legalitas standing untuk penyaliban. Di mana? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Di mana tertulis? Di Ulangan 21. Paulus pun menjadikan itu sebagai referensi. Terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Nah, jangan Anda lari ke Habil, Kain dan saudaranya, jangan. Nggak ada nyambungnya di sana, karena di situ tidak ada kaidah. Yang ada kaidahnya itu adalah yang disalibkan. Al-Ma'idah ayat 33, Ulangan 21 nomor 22 23. Itu kaidahnya. Kenapa bisa ke situ? Karena Paulus yang memasang perangkap itu sendiri. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang digantung di salib yang kalian sembah ini bukan Yesus. Karena Yesus tak pernah melakukan dosa. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan dirinya dikutuk oleh Elohim. Bahkan Yesus itu adalah hamba yang dikasihi. Dia jalan kebenaran dan hidup. Tapi itu semua diramu kemudian oleh iblis yang datang kepada Paulus. Aku loh yang mati untuk dosa-dosa kalian. Aku loh Yesus yang telah menebus kalian. Sembahlah aku. Aku akan memberikan surga. Itu siapa? Itu siapa yang minta kemudian seperti itu? Yesus yang palsu. Makanya ketika kemudian di hari terakhir nanti
Orang-orang Kristen yang siang malam menyembah Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, siang malam sampai masuk di kubur. Nanti ketika dihakimi, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Kenapa aku tidak mengenal kalian? Karena aku hanya diutus kepada domba yang ada di Israel, bukan domba di luar daripada Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya Halo, kepada Bang domba Juma. yang hilang dari umat Israel. Halo, Sedangkan Bang Juma. kalian bukan umat Israel, bukan? Halo Bang Juma. Ya, halo Ucok. Ya. Kenapa kamu orang Islam membahas orang punya Kristen? Kenapa nggak bahas saja memperdalam iman kalian supaya Ini jangan memperdalam iman terpengaruh dengan kami. Kristen? Ini memperdalam iman kami, Bang. Karena Al-Quran membahas Memperdalam iman kalian itu tidak berhubungan. Al-Quran membahas ajaran kalian. Wa is qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Oke? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Oke? Al-Quran saya datang mengajarkan tentang akidah kalian. Al-Quran saya datang mengajarkan ciri-ciri sifat kalian. Al-Quran saya datang menjelaskan tempat neraka yang akan kalian tuju. Jadi jangan gengsi. Ketika Orde Lama diceritain oleh Orde Baru, itu hukum alam. Ketika Orde Lama, Orde Baru dibahas oleh Reformasi, itu sunnatullah. Ketika Torah, Injil, dan keadaan yang meliputi itu semua dibahas oleh Al-Quran, jangan kau sakit hati. Itu yang pertama. Kedua, kenapa saya membahas agamamu? Karena agamamu yang menyerempet masuk ke dalam akidah kami umat Islam. Karena agamamu diajarkan untuk memurtadkan umat Islam. Karena agamamu diajarkan dengan cara apapun agar memurtadkan umat Islam. Karena agamamu mendirikan lembaga-lembaga sekolah untuk menghujat dan menistakan agama Islam. Paham sampai sini? Itu nggak kebalik, Bang. Kitab kami kan lebih tua, Bang. Kitab kamu lebih tua, oke. Iya. Apa sampul kitabmu yang lebih tua itu? Sampul di luarnya apa? Sampul. Ya, Maksudnya apa, Bang? Sampul. sampul penutup, Gini, penutupnya ya kan? di depan itu Gini, apa namanya? Apa tertulis di situ apa? Kitab. Oh, jangan gitu dong. Itu penipuan namanya. Sampul kitabmu yang tertua itu apa namanya? Oh, Codex Sinaiticus, Bang. Sampulnya di luar. Nama bukumu, tahu. judul bukumu itu apa namanya? Biblos. Itu yang tertua. Yang paling tua lagi ada nggak? Dari Biblos ada nggak? Paling tua abad Iya. keempat, Bang. Nah, Ya, apa nama sampulnya di depan? aku nggak tahu, Bang. Nah, Biblika. Nah, sekarang kok tiba-tiba di Indonesia namanya Alkitab? Dari mana kata Alkitab ini diambil? iya, karena di Hai, Bang. KBB itu dikatakan Alkitab itu kitab suci orang Kristen. KBBI itu baru dibuat baru-baru ini. Lah, Al-Quran sudah menggunakan Selalu kata membahas Alkitab Ya, di abad agama orang ke-7. lain gitu loh, Pak. bukan maksudnya dulu, Cok. Kenapa? Oke? Selalu membahas agama orang Loh, Dulu Cok. kenapa selalu membahas agama orang lain? Kenapa? Ya, ini Karena orang kalian agamamu harus itu- dalam supaya Kan saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab tadi, kalau Uco. kita- dengar dulu. Udah ku jawab tadi, Uco. Belum. Kamu belum jawab. Kalau kamu- Saya ditanya, kenapa kamu membahas agama Kristen? Karena agama Kristen itu adalah agama yang dijual, yang dipromosikan oleh sales-sales agar orang membelinya, mengambilnya, menganutnya. Dan saya tidak menginginkan kemudian itu terjadi. Karena agama saya memerintahkan saya untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajarkan menyembah kepada manusia terkutuk di atas pohon itu adalah sebuah kemungkaran. Apalagi diajarkan dengan cara tepu-tepu. Paham? Paham ya? Nah itu, Anda harus sadar itu. Bang Juma. Ya, Kristen itu 2,4 miliar, Bang. Islam 1,9 miliar. yes. Banget. Misionaris sudah tidak diperlukan lagi, Bang. Kami sudah mayoritas dunia. Buktinya?
Buktinya? Buktinya apa, Bang? Buktinya apa, Bang? Kami udah Buktinya apa, menang, Bang? Bang. Kami udah mayoritas dunia, nggak perlu lagi misionaris gitu, nggak perlu lagi faktanya apa, Bang? Kitabmu masih niru-niru Islam. Tujuannya apa? Bang, Aduh, aku Bang. udah bilang Ah, itu kan kata-kata serapan yang ada di KBBI, yang kata-kata ada serapan. dari Hei. serapan bahasa Arab gitu, dari Hei. KBBI. Gini loh, Bang. Hei. Gini, kalau di KBBI itu ada kata teos, kami pakai teos, Bang. Ini di pasal di KBBI nggak ada teos, nggak ada kurios, gimana dong? Nggak ada arkontas. Tuhan ada nggak? Kata dewa ada nggak? Ada, iya ada. Kenapa nggak pakai dewa? Ya bisa juga, ya bisa juga. Ya itu bisa juga. Kenapa nggak pakai dewa? Kenapa? Untuk Karena apa? Maksudnya sasaran jelas untuk empuknya itu bukan orang Hindu, tapi sasaran empuknya itu orang Islam. Nah, Bang. Nah, maksudnya dewa itu untuk menggantikan apa, Bang? Menggantikan kata apa itu dewa maksudnya? Teos, teos. Teos nggak ada di Alkitab, Bang. Nenekmu kiper. Lah, maksudnya di Alkitab bahasa Indonesia kan nggak ada teos, adanya kan ada Allah. originalnya. Iya kan original Oke. teks kitab kamu itu kan Yunani, Cak Ayu. Di situ bertaburan kata teos, Cak Ayu. Begitu masuk ke Indonesia, Iya. katanya ke BBI. Kalau ke BBI teos artinya apa? Ke BBI. Tuhan. Nah, Tuhan. Iya. Anggap saja Tuhan. Lalu kenapa ada tulisan Allah? Nah, aku Nah, jelasin, Bang. Aku jelasin. nah, ya, Gini, Bang. ya. Pasti terputar-putar nih. Bapak dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari dua huruf, Bang. Alef, Bet. Dan itu dibaca Abba. Dibaca Abba, A-B-B-A. Markus 14 ayat 36. Nah, berarti Alef Lamet dibacanya Allah, A-L-L-A, Bang. Gitu loh. Jadi Allah itu adalah pengucapan Dari Alef Lamet. mana? Jadi Dari menurut mana kau ambil kata Allah itu dari mana? Lah, Allah itu adalah pengucapan dari generic name bahasa Ibrani Tuhan itu Alef Lamet, bukan dari Alef Lamet. Bang. Iya. Alef Lamet. Apa Alef Lamet? Alef Lamet itu adalah generic name dari bahasa Ibrani untuk Tuhan atau dewa kan? Alef Lametnya yang mana? Yang mana, Maksudnya gimana, Bang? Yang mana yang Anda Gini sebut loh. Alef Lamet Gini, ini? Bang. Tuhan Yang dalam mana? bahasa Ibrani, gini, Bang. Tuhan dalam bahasa Ibrani generic name itu kan terdiri dari dua huruf Alef Lamet. Gitu loh. Nah, Dibaca Alef apa dia? Dibaca apa? Dibaca Nah, apa kalau Alef Lamet? Dibacanya Allah karena Alef Bet dibacanya Abba, gitu loh. Di mana? Coba tunjukkan kepada saya tulisan Ibrani. Sabar dulu. Tulisan Ibrani yang merujuk kepada Tuhan sembahan mereka dengan sebutan Allah itu di mana? Nah, gini loh, Ayo. Bang. Kok gini loh, Bang? Gini. Enggak. Alef Lamet tadi menyebut kata Alef Lamet yang adalah Allah itu dalam kitab Yahudi itu di mana tertulis? Gini, Bang. Teos itu kan kalau gini. Ya, larinya ke Yunani lagi. Dari Ibrani, lari ke Teos. Aduh. Kan teos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani itu menjadi dua huruf Alef Lamet. Nah, Tak ada, Bang. Ada kok, Anda Bang. sudah melakukan penipuan. aduh. Anda sudah melakukan penipuan. Nggak ada itu, nggak ada. Oke. Teos Oke, itu kalau- dewa. Alef Lamet Iya. yang kamu maksud itu adalah L. Lah iya Betul? itu kan iya Betul? itu Tuhan dalam bahasa Ibrani kan, betul. Betul. Ketika dia Ya, masuk ke dalam bahasa Yunani apa? Itu L ini. teos. L juga. Wah, kok L? L juga. Loh, kok gimana ceritanya? Itu kan generic name, Bang. Jadi kalau diterjemahkan ke Yunani jadi teos. Loh. L itu gelar Tuhan kan dalam bahasa Ibrani kan? Gini, Bang. Iya. Ketika dia masuk ke dalam bahasa Yunani, kenapa nama Tuhannya orang kau ganti juga pakai kau terjemahkan? Itu bukan proper name, Bang. L itu bukan terus? proper name. Jadi Oke. kalau diterjemahkan ke Yunani, teos, Terperangkap kamu ini. gitu. Nah, kok gini? Proper name nama Tuhannya Yahudi apa? YHWH. Masuk ke Yunani disebut? Nah, aku nggak tahu tuh, Bang, kalau itu. Nggak tahu. Itulah agamamu. Tuhannya Yahudi diganti menjadi dewa.
Kenapa diganti menjadi dewa? Karena sejatinya tujuannya adalah mempertuhankan iblis yang datang mengaku sebagai Yesus. Maka semua nama-nama Tuhan, gelar-gelar Tuhan dalam pengajaran nabi-nabi Yahudi begitu diterjemahkan secara bebas, karena di situ tak ada lagi nabi dan tidak ada orang yang diutus kepada mereka, orang Yahudi, Yunani, Romawi. Mereka bebas mengatakan itu adalah dewa. Makanya saya santer bertanya kepada orang Kristen, wahai saudaraku Kristen, ya paman, nabi mana yang diutus kepada Roma untuk mengajarkan menyembah kepada Yesus? Apa jawaban orang Kristen? Au 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 au. Sama seperti Anda. Yothepape diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kitabnya disebut apa? Enggak tahu, Bang. Enggak tahu, Bang. Enggak tahu, Bang. Jadi selama ini kamu pelajari apa? Abang kasih tahu apa? YHWH jadi apa? Kalau harusnya tetap YHWH, karena iya, itu adalah nama Tuhan yang tidak bisa kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Tapi betul. karena, dengar, tapi oleh karena yang ingin diajarkan kepada Roma ini adalah bukan konsep Yudaism, tapi konsep mereka yang disesuaikan dengan konsep mereka, maka Yothepape diganti menjadi dewa Theos. Paham sampai sini? Oke, jadi YHWH itu jadi Theos kan, Bang, dalam bahasa Yunani ya? Ya, kenapa demikian? Karena orang Roma menyembah dewa, bukan menyembah Yothepape, tapi menyembah Theos. Oke, jadi dewa. kalau generic name untuk Tuhan itu dalam bahasa Yunani itu apa, Bang? Ya Theos, semuanya jadi Theos. Oh, jadi Theos. Kenapa jadi Theos? Kenapa jadi Theos? El Elroy jadi Theos, Adonai jadi Theos, El-Gibor jadi Theos. Kenapa demikian? Karena sejatinya tidak ada nabi yang diutus untuk Roma Yunani. Orang Roma Yunani menggunakan kitabnya Yahudi hanya sebagai alat untuk melanjutkan misi penyembahan kepada roh-roh dewa-dewa mereka. Papa paham sampai sini? Papa paham sampai sini, Bang? Ya memang Yesus nggak pernah ke Roma, Bang. Kan Yesus nabi Ya, iya betul. Ya memang betul. Memang betul, kan saya udah bilang tidak ada nabi yang diutus kepada Roma dan Yunani. Maka mereka yang tidak ada nabi diutus kepadanya, tapi sudah terlanjur punya keyakinan, mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Lalu mereka mengambil kitab yang di kanon mereka, dikawinkan kitab itu, jadilah agama Katolik dengan menggunakan kitabnya agama orang. Tuh, Bang. itu fakta. Iya, Yahudi dan Kristen kan sama-sama mengimani Ishak, Bang. Memang kenapa kalau? Ya kan kami sama Yahudi sama-sama mengimani Ishak. Apa bedanya dengan kami umat Islam? Lah, kalau Islam kan Ismail. Loh, kami beriman kepada Nabi Ishak juga. Lah, kalau Islam itu kan yang diimani itu adalah Ismail yang akan dikorbankan. Kalau kami dan Yahudi itu Ishak. Kami beriman kepada Nabi Ishak, beriman kepada Nabi Yakub, beriman kepada Nabi Daud, Musa, Salomo. Kami beriman kepada nabi-nabi yang datang kepada mereka. Masalahnya Kristen ini tak ada hubungannya dengan nabi-nabi tersebut. Tapi kenapa Kristen kemudian menggunakan terjemahan kitabnya orang tersebut? Kenapa? Karena apa? Karena kami sama-sama mengimani Ishak yang akan dikorbankan itu. Kami pula apa hubungannya? Kami dan Apa Yahudi hubungannya? sama-sama mengimani Apa Ishak hubungannya? Memangnya setelah kemudian ada pernyataan Anda mengatakan sama-sama beriman kepada Ishak, memang kitabnya Nabi Musa itu untuk orang Roma? Oh, nggak cuma untuk semua orang Roma, untuk semua bangsa, Bang. Dalil? Dalil. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Itu bukan Yesus asli itu. Itu orang yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu di Matius 28 itu adalah makhluk yang bukan Yesus. Sini yuk, gue bisikin lu. Kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa yang pernah berkata kepada aku telah diberi kuasa? Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu ketika dia melakukan penginjilan? Tunjuk satu dalil. Ada? Loh, kan jadikanlah semua bangsa muridku itu. Itu ucapan yang muncul belakangan, Bang. Itu ucapan orang yang keluar dari goa.
gua kubur. Itu Ya, tertulis di Kodeks Sinaiticus loh. Itu bukan ayat sisipan loh. hei, saudara, kitab Anda tertulis itu dimulai abad keberapa? Tahun keberapa? Keempat, Bang. Abad keempat kan? Yesus datang di abad Pertama. abad pertama. Kan udah terjawab sebenarnya. Sekarang permasalahannya adalah Matius 28 ini bukan ucapan Yesus yang asli. Nah, gini, Bang. Nah, Permasalahannya mau kita begini. buktikan? Iya, Mau kita begini, buktikan? Bang. Permasalahannya Sudahlah. begini, Bang. Gini. Apa itu? Mana yang bisa lebih dipercaya? Kitab dari abad keempat yang menceritakan peristiwa di abad pertama atau kitab dari abad ke-7 yang menceritakan peristiwa di abad pertama? Ya pastinya Hai. lebih dekat dong, Bang. Oke, maka dari itulah kita bahas. Kalau Anda mengatakan lebih percaya yang lebih dekat, makanya ku jawab, ku tanya. Yohanes 17:8 kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah percaya dan mereka beriman. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ada nggak di situ Matius 28? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Ada nggak ucapan Yesus itu? Ada nggak? Dari segala firman itu, ada nggak? Ada tidak? Ada tidak, Bang? Itu Ada nggak? tertulis di kitab tertua loh. Memang ada. Aduh, saudaraku ini. Yesus sebelum terancam untuk dipidanakan, untuk disalibkan, Yesus sudah menutup pengajiannya. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Segalanya telah aku sampaikan. Dan di antara semua submateri penyampaian Yesus, tidak ada satupun dalilnya kepada aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti itu tidak masuk ke dalam firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Cek per cek ternyata Matius 28 ini diucapkan oleh orang atau makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan Yesus lagi itu. Itu bukan Yesus. Yang berkata itu yang kepadaku telah diberi kuasa. Anda boleh baca di dalam Lukas 4. Siapa yang berkata di sana bahwa kepadaku telah diberi kuasa? Iblis. Yang berkata di sana iblis, Bang. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, hei, kepadaku telah diberi kuasa dan segala kemuliaan di dunia. Dan itu akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu siapa itu? Wow, iblis. Iblis itu yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu Yesus bukan. Itu iblis. Di mana tertulis teman-teman? Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Ketika kemudian dia mengucapkan itu, Yesus tergoda enggak? Enggak. Apa kata Yesus? EGP, mau lu diberi kuasa kek, mau diberi apa kek, EGP. Aku tidak akan pernah tunduk kepadamu, kata iblis. Keterangan Lukas, sesudah itu iblis mengakhiri semua itu. Lalu iblis mundur dari Yesus. Dan iblis menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik maksudnya apa? Menunggu kesempatan yang tepat. Untuk apa? Untuk menjalankan aksi penyesatannya. Maka apa yang terjadi? Yesus diupayakan dibunuh. Ketika diupayakan itu terjadi, upaya itu gagal. Yesus diangkat ke langit. Maka yang masuk di dalam kubur itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu juga bukan Yesus. Itulah kesempatan yang baik oleh iblis untuk menyesatkan kalian. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Iblis. Yesus yang asli berkata apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi yang berkata jadikanlah segala murid bangsa jadi murid itu siapa? Bukan Yesus, tapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus. Oke deh Bang, oke. Oke. Anggap aja Bang Juma benar gitu ya. Oh iya, jangan dianggap, itu memang betul itu. Oke. 2,4 miliar itu anggap aja itu pengikut iblis lah ya. Nah, Yes. kenapa
Dengar. Gini, Matius Bang, gini, Bang. 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, Tuh. Pertanyaannya begini, Bang. Kenapa setelah 1400 tahun pengikutnya Islam ini tidak bisa mengalahkan pengikut iblis ini? Kelihatannya Allah Subhanahu wa taala tidak berdaya loh melawan iblis. Dengarkan, Bung. Al-Quran mengatakan wa kulil haqqu min rabbikum. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Kebenaran sudah disampaikan oleh Tuhan. Nabi Musa, kenapa dia tidak berhasil kemudian menjadikan seluruh Bani Israel taat tunduk kepadanya? Harusnya Anda tanyakan itu. Karena skala prioritas pengajaran Nabi Musa hanya untuk kepada kaumnya. Tapi kaumnya tidak mampu Nabi Musa jadikan sebagai pengikut seluruhnya. Skala kecil, Yesus. Bahkan dia adalah Tuhan Anda sendiri. Kenapa dia tidak mampu kemudian menjadikan seluruh Bani Israel menjadi pengikutnya? Kenapa? Karena ada kekuatan di belakang itu semua yang menggonggong supaya Bani Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Islam datang dengan skala yang lebih luas, global. Islamnya untuk seluruh umat manusia. Tapi kenapa kemudian tidak mampu mengislamkan semuanya? Kenapa? Karena kalian sudah terkungkung dan terpenjara dalam lingkaran setan. Coba tanya diri Anda, adakah Yesus mengajarkan Anda menyembah dirinya? Tak ada. Tanya diri Anda, adakah Yesus mengajarkan dan pernah menyebut kata Kristen? Tidak ada. Tanya diri Anda, adakah Yesus pernah menyebutkan kemudian untuk ibadah minggu? Tak ada. Adakah pernah menyebut gereja? Tak ada. Menyebut pendeta? Tak ada. Pastor? Tak ada. Jangan bersunat? Tak ada. Makan babi? Tak ada. Semua yang Kristen lakukan, prosesi lahir dan batinnya Kristen, sedikit pun tidak pernah menyentuh hakikat pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Tanya itu semua, lalu Anda pertanyakan, sebenarnya saya Kristen ini ajaran siapa? Pasti akan berkata, ajaran Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang asli, bohongkah Yesus yang berkata akan muncul Yesus palsu menyesatkan banyak manusia? Kalau dia tidak bohong, berarti betul. Kalau dia betul, tolong carikan saya di mana ada Yesus palsu yang banyak pengikutnya selain daripada Kristen. Supaya saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu pembohong. Dia berkata akan datang Yesus palsu dan pengikutnya akan banyak karena dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti orang yang disesatkan Yesus palsu ini banyak. Kalau itu bukan Kristen, tolong tunjukkan. Orang yang disesatkan oknum yang mengaku Yesus ini, itu golongannya apa selain Kristen? Ada? Tunjukkan ke saya. Dan kalau Anda menolak itu juga, maka muncul pertanyaan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir pun setan pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu. Kalau bukan Kristen, tolong tunjukkan sekelompok manusia yang banyak yang menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu di luar Kristen siapa? Supaya Anda bisa mengelak bahwa buah dari nabi palsu bukan Kristen. Tapi siapa? Tunjukkan kepada saya. Hindu kagak, Buddha kagak, Islam apalagi. Lalu siapa kalau bukan Kristen? Siapa? Kalau bukan Kristen lalu siapa? Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus berkata di dalam Matius 23, jangan kau ikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, meskipun mereka telah menduduki kursi Nabi Musa, tapi mereka mengajarkan Taurat, namun mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti dulu. Sabar, saudara, sabar. Kalau Anda tidak sanggup mendengarkan suara saya, silakan masuk ke toilet onani seperti kemarin yang kau lakukan. Jangan ke sini. Saya mengajarkan berita kebenaran. Yang ketiga, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kalau itu bukan Paulus dan pengikutnya bukan Kristen, tolong tunjukkan kepada saya orang Farisi mana yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan,
menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem, dan agama apa yang dimaksud setelah dia mengatakan engkau telah mentobatkan dan telah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Tolong tunjukkan orang Parisi mana yang mendirikan sekte di luar Yahudi yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Silakan. 3 poin ini kewajiban Kristen untuk menjawab, untuk membebaskan diri Kristen dari agama yang diajarkan oleh makhluk yang mengaku Yesus, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada nabi-nabi palsu.